Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhara Cahyanisa, NIM 2304021010 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Materi yang kita bahas kali ini ialah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara demokratis dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, per Desember 2021, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 237,53 juta jiwa atau setara dengan 86,9% dari populasi seluruh penduduk Indonesia. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia. Lalu bagaimana sih kira-kira sejarahnya Islam bisa masuk dan menyebar ke seluruh daratan Indonesia? Berikut ini teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Terdapat banyak perbedaan tentang dari mana, kapan, dan di mana pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh wilayah Indonesia yang luas, perbedaan kondisi serta situasi pada masa itu, bentuk topografi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan serta berada di jalur strategis rute pelayaran dan perdagangan, membuat Islam mudah menyebar ke seluruh daratan Indonesia. Nah, berikut saya paparkan teori mengenai kapan dan siapa yang membawa masuk Islam ke Indonesia. Seperti yang sudah saya katakan tadi, terdapat banyak spekulasi mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia. Teori yang pertama ialah teori bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori tersebut dibuktikan dengan pedagang-pedagang asing dari Arab, Persia, dan India yang telah singgah untuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa, seperti Lamuri atau Aceh, Barus, dan Palembang sejak abad ke-7 Masehi, serta adanya berita Cina dari zaman dinasti Tang yang menerangkan bahwa pada 674 Masehi, di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan muslim bernama Barus. Ditambah adanya berita dari pedagang Arab yang telah menjalin hubungan dengan Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Dalam berita itu disebutkan bahwa wilayah Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh Islam dari daerah pantai Sumatera Utara adalah wilayah Samudra Pasai. Dan wilayah Samudra Pasai itu sendiri merupakan pintu gerbang ke wilayah Indonesia. Teori yang kedua ialah sebagian ahli sejarah yang berpendapat bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-11 Masehi. Pendapat tersebut didasarkan dari adanya sebuah batu nisan bertuliskan Fatimah binti Maimun dengan berangkat tahun 1082 Masehi yang berada di sekitar Gresik, Jawa Timur. Teori yang ketiga adanya yang berpendapat bahwa Islam baru datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Teori ini muncul karena adanya catatan dari Marco Polo, petualang dan pengarang asal Venesia yang singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi yang menyatakan bahwa pada tahun itu terdapat setidaknya satu kota muslim di Indonesia. Pendapat ini juga didasarkan pada beberapa bukti lain seperti batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai dan berita dari Ibnu Battuta mengenai penggambaran Sultan Malik As-Saleh yang digambarkan sebagai raja yang saleh. Poin yang selanjutnya, teori siapa yang membawa ajaran Islam masuk ke Indonesia. Ada beberapa teori mengenai bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Para ahli membagi teori-teori tersebut ke dalam 4 bagian. Yang pertama ialah teori Gujarat yang dipopulerkan oleh Snook Hart-Ronch dengan mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan disebarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat atau India. Menurut J. Pineapple dari Universitas Leiden, orang-orang Arab telah bermukim di Coromandel, Gujarat, dan Malabar sejak abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam di Indonesia bukanlah orang-orang Arab tersebut, melainkan pedagang Gujarat yang telah masuk Islam. Pedagang-pedagang dari Gujarat tersebut membuka
hubungan dagang dengan Indonesia sembari menyebarkan Islam. Kemudian teori ini dikembangkan oleh J.P. Mokueta yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriyah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau dibuat oleh orang Gujarat atau setidaknya dibuat oleh penduduk Islam yang telah mempelajari kaligrafi Gujarat. Teori yang kedua ialah teori Mekah yang diperkenalkan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka. Teori ini dikemukakan pada tahun 1958 saat ulama dan sastrawan Indonesia ini mengemukakan orasinya pada acara Disnatalis, salah satu perguruan tinggi Islam negeri atau PTIN di Yogyakarta. Teori dari Hamka mengatakan bahwa musafirlah atau kaum pengembara yang telah melakukan islamisasi awal di Indonesia. Dalam bukunya Sejarah Umat Islam, Hamka menjelaskan bahwa terdapat bukti dari penemuan naskah kuno yang menyebut bahwa bangsa Arab telah bermukim di sekitar pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori selanjutnya, teori yang dicetuskan oleh Husain Jayadiningrat, yakni teori Persia. Teori ini mengemukakan bahwa yang membawa masuk ke Indonesia ialah pedagang dari Persia, bukan dari Gujarat. Dibuktikan dengan pengaruh Persia dalam kehidupan penduduk Indonesia pada abad ke-11 yang membaca kata-kata yang berakhiran huruf ta pada kata marbutah dengan bacaan H. Kemudian adanya persamaan antara ajaran dari Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran al-Hallaj, ulama Sufi keturunan Persia. Teori ini juga didukung dengan adanya kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam Malikul Saleh dan makam Ali Ibrahim di Gresik. Selain itu, mazhab Syafi'i yang diakui sebagai mazhab utama di Indonesia juga terkenal di Iran, Arab, dan Mesir. Teori yang selanjutnya adalah teori Cina, di mana Sayyid Naqib Alatas mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari perantau Cina. Hal tersebut dikarenakan beberapa pelabuhan penting di Jawa telah diduduki pertama-tama oleh para pedagang dan pelaut dari Cina. Hubungan antara Cina dan Indonesia memang telah terjalin lama, bahkan jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia melalui kontak dagang. Sumanto Al-Qurtubi menulis dalam bukunya yang berjudul Cina, Islam, Jawa menurut kronik masa dinasti Tang, pada zaman tersebut telah terdapat pemukiman Muslim di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina. Teori ini didukung dengan sejumlah sumber lokal bahwa Raja Islam pertama di Jawa khususnya Demak, yakni Raja Patah merupakan keturunan Cina, di mana ibunya berasal dari Champa, daerah bagian selatan Cina yang sekarang Vietnam. Bukti lainnya yang mendukung teori ini adalah masjid-masjid tua dengan arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat. Dapat disimpulkan dari teori-teori tersebut bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak hanya berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan, karena semua teori di atas memiliki kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses islamisasi di Indonesia. Proses islamisasi di Indonesia selain dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam juga menggunakan berbagai cara dan saluran. Perdagangan merupakan salah satu saluran islamisasi. Melalui perdagangan, pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India juga turut ambil bagian sembari menyebarkan agama Islam kepada penduduk Indonesia. Mengutip pendapat dari Tom Peirce, saluran ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Para pedagang muslim juga berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mulah-mulah dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Yang kedua ialah saluran perkawinan.
Saluran perkawinan menjadi saluran lain dalam menyebarkan Islam di Indonesia karena status sosial dari pedagang muslim yang biasanya lebih dari kebanyakan pribumi, membuat banyak pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri dari saudagar-saudagar tersebut. Sebelum kawin, mereka akan diislamkan terlebih dahulu, dan setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka akan semakin luas. Dari situ akan terbentuk kampung, daerah, dan kerajaan muslim. Jalur perkawinan ini akan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar dengan anak bangsawan atau raja karena akan mempercepat proses islamisasi. Saluran selanjutnya ialah saluran tasawuf. Saluran dalam menyebarkan Islam di Indonesia ini tidak secara langsung serta-merta diterima dalam lapisan bawah masyarakat. Maka agar lebih masuk dan mudah untuk diterima, Islam masuk dengan warna tasawuf yang lebih menekan paham mistik yang ketika itu menjadi tren masyarakat Indonesia. Para sufi mengajarkan teori yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kemahiran para sufi soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan membuat Islam menjadi lebih mudah untuk diterima. Saluran berikutnya ialah saluran pendidikan. Islamisasi juga melakukan penyebarannya melalui saluran pendidikan, seperti melalui pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan para ulama. Saat di pesantren, mereka akan mendapat pendidikan agama dengan harapan setelah keluar dari pesantren, mereka akan berdakwah ke tempat tertentu. Kemudian saluran selanjutnya ialah saluran kesenian. Melalui saluran ini, tokoh penyebaran Islam seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan media pertunjukan wayang menyisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam di dalamnya. Sunan Kalijaga tidak meminta upah dalam setiap dakwahnya, namun para penonton diminta untuk membaca kalimat syahadat. Kesenian lainnya yang digunakan dalam menyebarkan agama Islam ialah sastra, seperti hikayat, babat, dan sebagainya, kemudian seni ukir dan seni arsitektur. Saluran selanjutnya ialah politik. Munculnya berbagai kerajaan Islam mempengaruhi penyebaran agama Islam karena raja yang telah memeluk Islam terlebih dahulu akan membuat kebanyakan masyarakat di bawah kepemimpinannya untuk memeluk agama Islam. Nah, dengan cara-cara itulah Islam mampu berkembang dan menyebar di seluruh daratan Indonesia. Sekian presentasi video saya mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Burung dara, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.